Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai dengan 44. Begini bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan ketika orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk merantap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihannya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah itu berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Bapa, firman-Mu hari ini sangat kuat sekali bahwa gejolak dunia, hidup dalam maut itu tidak menyenangkan. Tapi walaupun sedemikian rupa hidup kita, judulnya adalah mati untuk bangkit. Kami percaya bahwa kuasa-Mu bekerja, urapan-Mu bekerja, jaminan-Mu bekerja. Allah pasti
berkarya dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putraan Tunggal, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan saudara, silakan duduk kembali. Shalom, puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang hidup di dalam dunia ini banyak persoalan ya saudara. Tapi di dalam persoalan itu sebetulnya ada jawaban. Sebetulnya ada solusinya. Paham saudara? Kita jangan mau ditenggelamkan dengan masalah. Kita jangan mau ditenggelamkan dengan memori. Baik itu memori yang lama maupun memori yang baru kamu alami. Jadi kita harus tahu bahwa hanya Yesuslah yang akan membangkitkan hidup kita, dan kalau kita percaya maka kehidupan kita yang mati, jadi masalah itu dikatakan mati, akan dihidupkan. Amin. Jadi kita tidak akan mengalami seperti Lazarus, tapi hidup kita ini sama saja dengan kita itu mengalami kematian. Baik kematian keuanganmu, terus bertubi-tubi keuanganmu, habis, kurang. Baik di dalam keluarga, sakit, masalah, buat kamu stres. Baik itu di dalam persoalan persahabatan, kamu dihianati, digosipkan, bahkan dijatuhkan. Baik itu dengan keadaan keluarga yang kamu cintai, justru orang yang dicintai menyakitkan hatimu. Jadi ingat, saudara, bahwa Yesuslah yang memberi jawaban itu semua. Mengapa terjadi dalam hidup kita? Karena Tuhan ingin supaya kita teguh menghadapi kehidupan ini dan bangkit bersama dengan Tuhan. Makanya temanya gejolak dunia, hidup dalam maut, saudara. Di dunia ini tidak ada yang kekal, makanya hidupnya dalam maut terus, saudara ya. Lalu judulnya adalah mati untuk bangkit. Berarti mati itu bukan mati dikubur, ya, tapi mati dengan segala yang kamu alami dalam keluarga, keuanganmu, masalahmu, persahabatanmu, pelayananmu, mati. Tapi Tuhan izinkan untuk bangkit. Amin. Makanya ayat emasnya adalah Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, perhatikan baik-baik, jangan kemana-mana pikirannya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Itu sudah saklek, sudah. Itu adalah firman, perkataannya ya dan amin. Barang siapa percaya kepadaku, itu adalah kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Paham? Paham saudara? Mati. Orang yang mati itu lek dibiarno masalahmu jadi busuk. Ya, seperti Marta, Yesus mau lihat mana Lazarus, saudaramu itu sudah dikubur. Biarkan aku kesana. Jangan, bukaan, jangan berbau. Hidup itu seperti itu. Ketika kamu punya masalah, saudara, kehidupanmu itu mati. Gak ada respon untuk bangkit semangat. Gak ada sesuatu yang membuat kamu bahagia. Sumpah kayak sini, nuntut gak boleh, saudara. Kalau selama kita nuntut terus, saudara, itu baunya akan basin dan berbau sekali. Kenapa? Karena kekecewaan itu semakin mendalam. Orang yang kecewa itu berarti busuk. Paham? Jadi saudara tidak boleh kecewa. Orang yang dendam itu juga busuk. Jadi saudara tidak boleh dendam. Orang yang membenci seseorang itu busuk. Mau menyimpan busuk? Nggak mau kan? Jadi kita harus bagaimana? Merelakan masalah. Bukan merelakan sakar-karmu, bukan. Merelakan masalah yang kita alami. Ya, kita itu mengalami pancaruba, bener nggak? Dulu aku gini, sekarang aku gini. Dulu aku kuat, sekarang aku bobrok, kasarnya gitu. Karena saya nggak kuat. Otak itu saya nggak bisa mikir terlalu jauh. Lek mikir terlalu jauh, mumet, pusing, mual, asam lambungnya kena, otaknya, pola otak berpikirnya juga kosong. Lama-lama apa? Kedokrin. Hidup tidak bahagia, mencocoy.
Apakah ada berkat kalau kita mencucu terus? Cemberut, mencucu cemberut. Tidak ada. Contoh aja nih, contoh nih ya. Ini orang jualan ini ya. Ini jualan, ini perkara kecil. Pak atau Bu atau Koh atau Cik, ada ini toko buku, ada buku tulis. Ya, terpaksa kalau enggak gak sudi aku tuku di tokomu, betul enggak? Wis di itu masuk enak. Mau sudah begitu kan? Tak mau kan? Lo kena apa ya kena hujan gak ada angin orang marah-marah. Oh kesurupan be. Kata-kata kutuk yang keluar. Betul enggak? Sudah gitu dikasih bukunya. Maaf bisa ada contoh ada apa ya? Buku nyanyian. Ya boleh. Saudara harus tahu arti dari hidup mencintai Tuhan itu tidak boleh sembarangan ya. Terima kasih ya. Bukunya, aku mau cari buku yang kecil tapi sudah terlanjur. Itu jadi malas ngomong orangnya. Tiba-tiba dikasih buku yang, maaf dia minta buku yang besar, tapi ini karena otaknya tidak fokus. Orang yang marah dan kecewa tidak bisa fokus, saudara. Dituanya koyo apa sebelah kabeh. Yaitu hidupnya. Wanting. Orang beli loh ini saudara. Mau enggak digitukan? Halo? Saudara mau beli digitukan? Enggak mau kan? Sudah. Terus dia, aku minta yang besar bukunya, maaf. Lelek kita kepaksa kan gitu. Maaf ya, minta yang besar. Dari tadi udah mau ngomong. Kira-kira mau enggak saudara? Gak mau kan? Saking dia kepaksa. Karena malam itu mungkin tokonya yang buka itu tok. Asik nyuarin jengking. Suka begitu kan? Itu kutuk saudara. Jadi kalau saudara mulai digitu-gitukan, saudara tidak perlu ngutui genti. Kamu tuh ditabuk pipi kanan sama setan lewat orang itu. Saudara tidak perlu, kancane gak selamat, nggak boleh, saudara ya. Harus bilang apa? Bilang apa? Terpujilah nama Tuhan. Saya belajar sabar Tuhan. Betul nggak? Isa, ya Isa ya Bu Titi. Lah aku kesuwen wis. Aku dasare boleh? Gak boleh. Nah, saudara tahu? Ya, berapa ini? Mahal. Satu buku itu 100 mungkin. Hah? 100 kan gitu ya? Boleh saya tawar? Gak usah tawaran. Kamu ya pergi. Enak enggak? Nah, enak. Tapi kita kepaksa. Ya udah berapa? 100 pokoknya. Cepat kasih. Atau enggak usah gitu, mencocok terus ya. Berapa? 100. Seneng nggak gitu loh? Halo? Kamu beli loh saudara? Seneng nggak? Itu penjual dan pembeli. Tuhan itu tuan di atas segala-galanya. Raja di atas segala raja. Kalau mbok gitu, kira-kira Tuhan kecewa enggak? Halo? Kecewa, berat kecewanya. Loh, aku melahirkan kamu di dunia, bukan untuk petotok-petotok. Kamu harus terima. Gak bisa, dari dulunya aku kayak gini terus. Hidupku gak adil, selalu gak dikasih, gak pernah disenangi orang, gak pernah. Nah, saudara, Tuhan itu lebih tahu, betul gak? Tuhan itu lebih tahu dari nasibmu, keadaanmu, daripada kamu yang cerita, betul gak? Dari ujung kepala sampai ujung kaki, Tuhan tahu kamu adil, ndak adil, kamu dikatai orang, kamu digini, gitu. Allah itu tahu hatimu, saudara. Jadi kalau dalam persoalan hidup itu yang penting adalah saudara harus tahu bahwa Tuhanlah yang akan membangkitkan hidupmu, bukan manusianya. Paham? Jadi saudara kalau hidup di dalam keluarga, saudara dipecucui, nggak pas,
bersyukurlah, itu ujian buat kamu. Amin. Wah, enak Bu Titi, ujian. Pancen Bu Titi saya ngomong-ngomong mbek Tuhan. Siapa sih ngomong? Saya enggak pernah ngomong-ngomong mbek Tuhan. Paham? Tuhanlah yang memberi hikmat pada manusia. Semua orang itu pasti diberikan kekuatan. Amin. Jadi saudara, yang terpenting dalam hidup saudara itu harus membuka hati. Amin. Jangan pernah saudara gejolak dunia ini, kan tidak karuan saudara. Tidak ada hukum kasih loh dunia ini. Benar-benar tidak ada hukum kasih. Mencekno. Tapi saudara harus senyum dan berwajah gembira. Angkat tangan, pujilah Dia. Sini nih, noni. Berjabat tangan semua, senyum gembira. Opo, tak boleh. Makasih ya. Jadi saudara, apapun tindakanmu, kalau kamu senyum wajah gembira, menerima kenyataan hidupnya, nausi kenapa? Artemenama. Tuhan tidak pernah berhutang. Dia akan menggenapi apa yang menjadi kerinduanmu. Tidak perlu tergopoh-gopoh. Paham? Jadi saudara menjadi anak Tuhan itu harus kuat hadapi kenyataan. Walaupun mungkin anakmu tidak cinta, walaupun mungkin istrimu tidak cinta, suamimu tidak cinta, dulur-dulurmu, saudaramu membencekno kabeh. Nusi kenapa? Allah lebih tahu. Amin. Kalau kamu tidak dilakukan dan tidak diperlakukan tidak adil, nama Allah pembelamu. Amin. Jadi kebangkitan itu akan terjadi kalau hidupmu itu sesuai dengan Bu Titi. Iya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan anjuran Bu Titi. Iya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Saya berdiri di sini juga sesuai, mau belajar sesuai dengan firman Tuhan. Saya juga bukan kebaikan, saudara. Saya juga lemah. Jadi, marilah dengan gejolak dunia yang kacau ini, saudara, kita punya musibah masing-masing ya. Kita tidak tahu masalahnya apa. Kita tidak mau loh ada musibah dan masalah. Nama tuh. Tapi Tuhan tahu sampai seberapa kekuatan. Gak perlu nantang. Paham? Saudara cukup melipat tangan dan berdoa, panggil nama orang-orang itu. Kalau perlu air yang kamu minumkan itu didoano, bukan didukunno. Paham? Bukan diramal, bukan. Nanti kalau kamu diramal dan didukunno, kamu akan dapat kutuk. Bukan kamu tok, tapi turunanmu kena semua. Mau? Ya maulah. Wong anak lek sakit aduh nak, jangan sakit ya, wis mama yang sakit. Betul enggak? Betul enggak? Sejak sakit, kok kamu sakit-sakitan, badanmu baru gemuk, sekarang batuk, mau nangis loh. Betul enggak? Jadi sesungguhnya Allah itu lebih mencintai daripada kamu. Karena Dia yang mengadakan semuanya. Kamu lahir di dunia bukan karena karepe dewek, saudara. Ingat itu. Kamu jangan sok dan jangan ngeminter. Paham? Karena di dalam dunia ini mati itu mesti. Kenapa? Keakuan kita dimatikan. Waduh Bu, ini suatu hari ada seorang yang konseling. Karena saya diundang orangnya. Jadi orangnya kumus-kumus. Tahu kumus-kumus ya? Tahu kumus-kumus? Kalau enggak tahu mandi piro hari gitu. Mawut-mawut. Itu perempuan bisa. Dia gini. Saya bingung. Dari atas sampai ke bawah. Kakinya sakit ya. Terus saya tanya, Ci, Bu, kenapa? Gak
mbak sapu tangan, baju sing kejangkelap. Srot, umbelin nemplek kabeh. Kalau saya logika, ojo sampai meluk kamu ya, umbelin nemplek ya. Itu logika, gitu. Setan itu ada ya, ojo mau kamu dipeluk katanya. Itu nanti umbeli masuk di tempatmu, yo lek dia tidak sakit ketularan kamu. Itu logika sudah, tapi saya buang. Itu membuat saya tidak mood. Paham? Dan ketika saudara itu baik, orang balas tidak baik, saudara jangan kecewa. Akhirnya saya pegang dia. Itu perempuan, saya bukan laki. Sabar ya sih. Tak pikir dia tambah diem, itu apa buan terus. Semua orang liatin saya, dipikir saya ngapa-ngapain dia. Polisi datang, sebelah ada polisi. Bu, ada masalah. Hah, bingung saya, ada polisi datang, ngapain? Oh, enggak apa-apa Pak, ini saya tadi itu datang, saya tamu. Ibu mak dari mana? Oh, saya mak diadil gitu. Logika saya, loh aku diundang, malah aku didatangi polisi. Betul enggak? Ya saya terangkan bahasanya hamba Tuhan. Kenapa dia kok teriak-teriak? Saya juga enggak tahu Pak. Ya terus karena dilihat KTP-nya, dilihat wes pokoknya enggak ada orang malu sudah. Dilihat orang banyak, KTP dilihat, terus ya ngasih kode gini. Tapi kalau bapak ini mau ngapain aku ya, dia laki aku enggak mau di gelap-gelap. Enggak Pak, di sini aja. Parang berdiri, belum. Ya, saya enggak mau Tuhan tolong jaga saya jalan. Gelap ini. Ibu tahu, tak tahu. Habisi. Ibu enggak tahu keluarganya, enggak tahu Pak. Wah, ini bermasalah besar Bu. Semua orang tahu bahwa ini keluarga kacau balau. Ibu ngapain datang ke sini? Mau bikin masalah Bu? Loh, justru saya ini datang ke sini atas permintaan dia Pak. Yang laki apa yang perempuan? Enggak tahu. Belum mau saya kasih tiket. Maksud saya mau tanya, mau nerobosi laki atau perempuan, dia enggak bisa Pak. Karena Tuhan tidak suruh ya, saya bilang maaf no Pak, saya harus bagaimana gitu. Kalau saya sebagai hamba Tuhan saya pakai, enggak Pak nanti tak selesai no, pasti Tuhan ikut campur tangan. Ibu sok pintar. Saudara juga gitu di atasan, saudara ada bawahan tengah, enggak selesai no, enggak boleh gitu saudara. Walaupun kamu sebagai mama, oh enggak selesai, enggak boleh juga. Terus nanti anak, enggak boleh. Tenang. Kita tanya. Ya apa-apa paling enak. Dia bingung. Nah saat dia bingung saya doa, Tuhan, bukan Tuhan nurut toh bapak ini, ben aku enggak sia-sia datang ke sini. Enggak, saya enggak mau merintah Tuhan. Saya cuma bilang Tuhan, apa yang terjadi? Saya enggak tahu. Kalau ini menjadi kehendak-Mu, saya melayani keluarga di sini, saya berserah. Tapi kalau tidak, saya juga berserah. Ya pulang intinya. Mau nginep di mana? Saya enggak mau lah nginep di situ. Intinya gitu. Selama gini aja dah di sini. Ibu diizin dong, ya. Nanti tak jam Bu, 2 jam. Jadi kalau ibu ada masalah nanti bel, ini nomor telepon saya. Oh ya, akhirnya saya ditinggal. Waktu dalam perjalanan iblis masuk, kapok kamu. Hamba Tuhan dijami. Terus nanti kamu pulang bersama, gak ono no pesawat. Malam itu gak ada. Di sini gak ada hotel. Nah, secara logika kan juga kepikiran saya sendirian. Saya bilang Tuhan, tak serano. Ini pelayananmu, bener gak? Dari awal saya sudah bilang Tuhan, kalau ini menjadi kehendak-Mu, ya saya lakukan. Kalau enggak, ya Tuhan buka jalan sendiri. Saya tidak mau lakukan apapun. Itu saya imani. Jadi gejolaknya benar-benar membuat kita deg-degan sudah. Hanya saya duduk, saya tidak peduli suara-suara itu, saya duduk. Suara tidak membangun, itu membuat masalah. Deloan anakmu, deloan suamimu didoakan tambah gak kakak. Nah itu mbok imani, hancur sudah. Karena iblis tangkap. Itu yang diminta iblis. Kata-kata yang tidak baik. Jadi saudara lepas percaya bahwa Tuhan itu buka jalan. Intinya gitu. Saya juga lepas Tuhan pasti buka jalan. Saya tidak tahu nanti nginep di mana, tidak tahu. Pokoknya 2 jam dikasih waktu. Ini tak gunaan.
karena Tuhan izin. Nah, enggak, pasti saya sudah pulang. Saya duduk, marilah kita berdoa. Suami saya tak panggil ya, terserah, silakan panggil. Wah malu, mas pokoknya sekitar setengah jam, tak lihat, waduh kurang 1,5 jam, betul enggak? Duduk. Suaminya tinggi, besar, kekar, gitu. Mungkin dia olahraga, kok kingkong. Pendeta Maria Magdalena. Oh ya, saya, mama A. Duduk, blok sampai kasur itu. Maaf, tempat duduk itu ada kasur itu, empuk-empuk itu, peok. Karena saking emosi tingkat tinggi, ya. Kesok, tak lirik, wih orang ini kuat ya. Iki lek diantem suami ini, istri ini, bongkeng, ya. Pesok gigi protol. Bener enggak? Tak lihat itu jatah sampai bawah gak ono sing pesok ini gitu loh. Gitu. Tak lihat tangan ini kaki ndak ono sing, ndak ada sing cuil gitu loh, saudara. Jadi saya lega. Ya sudah, pujilah nama Tuhan. Jadi Pak, Ko, ya Ci, Bu, ayo kita doa. Iya, tapi tolong jangan menangis ya. Nggak bisa. Saya masih keluar air matanya. Ya udah apa-apa. Kan nggak mungkin, nggak boleh nangis. Kok ya jadi gak pas, saudara. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nangis loh, tapi jangan teriak-teriak. Oke? Sabar. Lek kamu nangis, kalau kamu nangis, kamu nggak tahu pesannya Tuhan apa. Jadi kamu mau dengar suara Tuhan? Ya udah. Terus saya bilang sama kau, Pak, terus gini, sopan enggak? Sopan enggak? Gak sopan, gitu. Saya enggak mau mikir bahwa, oh aku gak dihargai. Enggak, itu hak Tuhan. Dek memang di situ enggak apa-apa, tapi yang penting denger no. Kok, Pak, maaf. Bisa doa? Bisa. Bisa minta tempat duduk, pinjam tempat duduk. Saudara itu harus tahu. Pergumulan itu kayak sedikit saja, tapi permasalahannya susah. Kenapa? Karena kita melihat kenyataan. Betul enggak? Kenyataan tidak meyakinkan itu membuat kita tuh kacau. Betul enggak? Nah, saya tuh mengalami gitu ya. Makasih ya. Ya kan duduk ya. Ya. Terus pokoknya gagah dia. Saya bukan karena gagahnya, karena ini tidak sopan saja. Bisa doa, Pak? Oke. Loh, kayaknya orang ini bisa doa. Enggak, ini logika aja muntap. Muntap buat tanduk saya. Ya malaikat pelayanan. Benar enggak? Terus gitu, sudah gitu atik minum di depan saya. Terus bilang, sudah mbak kasih pendeta minum. Maaf, tidak usah minum, saya puasa. Oh, sorry. Dalam hati, sorry batukmu. Nah, itu logika saya, mau. Tapi saya tidak boleh mingkem. Iya, ya gemes, tapi sabar dalam susah sukarmu, gitu. Sabar, Tuhan Yesus sertaku. Sabar. Oh, dia tambah diskon karpe dewek kayak orang kesurupan bisa. Ya, saya gitu. Saya berdiri saja. Nah, di sini. Maaf. Boleh saya berdoa? Berdiri saja. Oh, dia berdiri saja. Kan dia tadi gini. Oh, silakan. Mencari Ustaz. Ayo mah doa. Mamanya wis gini lho, istrinya wis gini. Wes ini wes kayak mantuk tuh gak berdaya tuh. Oh ya. Melungker tuh. Disenggol dijejak. Hei. Lek doa sing genah. Dalam hatiku ki kurang genah kayak apa? Oh, mungkin gak blending tuh. Mungkin itu logika saya. Terus saya mulai gini. Iya.
Istrinya takut. Nah gitu. Saya mau mulai doa. Hei, kaki yang bener. Saya buka mata. Ternyata istri itu rada bengkong gini. Ganti gini. Jadi harus gini. Ya, bisa. Saya mulai. Minumnya jatuh nanti. Saya dalam hati, kapan doa? Bener enggak? Kapan doa? Gitu. Itu saya marah gitu. Saya dalam hati tak beli kepiye dosa gitu. Nanti ambil Tuhan, jangan hambaku harus lemah lembut, mateng wis. Tak wasi gini, dalam nama Tuhan, sucikan saya supaya saya bisa melayani. Bukan dalam nama Tuhan, tunduk. Mari gitu ngene terus gitu. Aku ngikuti saya kemana-mana, bahaya saudara. Saya enggak mau, Tuhan izinkan saya melayani orang ini. Walaupun susah kayak apa. Malaikatnya datang. 2 malaikat menjagai orang laki itu. Sing perempuan malah tidak dijaga. Apa ya Tuhan kok? Si malaikat baru tahu saudara. Marilah kita berdoa. Kita doa. Ternyata saudara, waktu kita doa, Bapak kami datang ini, ternyata dia tuh garuk-garuk, terus gitu tuh. Gila nih sudah mbak malaikat ditampel pok. Saya itu tahu setelah selesai doa, Tuhan tuh nunjukin di hotel itu ditunjukin sama Tuhan. Ternyata orang ini punya hotel. Dan hotel itu tertutup. Jadi saya itu baru ketawa itu setelah Tuhan bilang, mengapa malaikat yang jaga? Ternyata itu tadi saudara. Jadi doa tuh kuku nih diem-diem digigiti. Ikut doa apa doa? Tolong saudara ya, jangan sampai kalau doa tidak fokus, bahaya. Paham? Karena iblis bisa ambil alih. Hanya segini Tuhan, kayak gitu apa yang harus saya lakukan? Ya toh, sudah doa selesai, Tuhan cuma bilang gini, datang ono sekali lagi, kan kamu mau pulang, bilang mau doa pelepasan apa enggak? Kalau kamu ikuti, Tuhan akan bangkitkan kamu dari kematian. Dia langsung berdiri. Jadi kan, duduk. Nah, kalau kamu mau ikuti, Tuhan akan memberikan kebangkitan dari kematian. Langsung berdiri. Hah? Benar Bu, benar. Saya mau dipegang. Sabar. Kenapa? Saya mau mati Bu. Jangan Bu. Tolonglah saya Bu. Tolonglah saya. Ini lari maraton. Tolong saya. Saya panggil istrinya. Tolong pegang suamimu. Tak berani. Minggu. Tak berani. Pegangan. Nanti nabrak aku. Ya toh. Tolong Ibu. Mau megang itu. Takut mati. Padahal badannya kekar. Ya tadi tuh. Duduk sampai desok. Dibilang kalau kamu itu benar-benar ikut Tuhan, kamu akan dibangkitkan dari kematian. Langsung berubah total, muka pucat, dan dia mau pegang saya. Bahaya sudah. Saya bilang gini, Tuhan bicaralah engkau, orang ini ya kenean gitu. Akhirnya istrinya memberanikan diri, pegang. Duduk, belak, kerobot. Saya bilang, saya mau bilang, Pak itu dari siapa? Aku, Tuhan, malaikat, pantesan. Karena dia kan boleh, sekarang jadi Pak. Sudah. Mau pelepasan? Gini, orang mati itu bukan mati. Ya kok ya Pak, mati, kamu tuh mati suri. Karena hidupmu tuh tidak ada kebahagiaan. Benar. Itu berarti gitu. Dan kamu selalu ditipu orang. Benar. Jadi malah menggelegar. Terus yang paling menyedihkan adalah kamu selalu membuat masalah di keluarga. Benar. Dan kamu tidak dicintai sama anak-anakmu. Benar. Kok nangis saudara? Terus istrinya ngambil sapu tangan.
Maaf, tisu. Ini Pak, ambil. Dilapin. No, mana sih nama? Hatopin. Sampai kapan kamu melakukan seperti ini? Aku ini jujur bosan seperti ini. Pengennya aku tuh mati. Tapi aku takut mati. Ya sudah, kalau kamu nggak mau ikut Tuhan, selamanya kamu mati suri seperti ini. Nggak mau, aku nggak mau. Aku mau ikut Tuhan. Gitu saja. Kalau kamu mau ikut Tuhan, jadilah tentara yang baik. Kalau kamu jadi ikut Tuhan, kamu harus benar-benar punya hati yang lembut, yang benar-benar diberi kekuatan kepada Tuhan sampai kehidupan kamu diubah oleh Tuhan. Siapkah kamu? Saya bilang gitu. Lalu dia bilang gini, itu sampai kapan Bu? Kalau aku mau bilang, aku ini mau jadi anak Tuhan, tapi jalan hidupku ini kekacauan tetap ada. Aku harus bagaimana Bu? Dia bilang gitu. Ada satu nyanyian, karena saya tidak hafal saudara. Ada satu nyanyian di sini saudara ya. Maaf ya, lagu yang kedua itu apa ya? Lupa. Nah, apa lagi lagunya? Yang pertama, yang kedua. Oh, sebentar ya saudara. Karena saya tidak hafal, jujur. Saya kalau disuruh nyanyi saudara, jujur saya tidak bisa. Tapi bersama Tuhan. Nah, nih. Saya menemukan catatan ini. Jadi catatan ini di sini saudara. Saya tidak tahu yang ini apa yang satunya. Saya selalu bawa. Dibuka blok, Tuhan bilang nyanyi ini. Nyanyi, kita doa. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Dia nangis teriak-teriak, aku yang salah, dipukuli dadanya. Saya kan tidak mungkin megang dia karena dia laki, benar tidak? Saya bilang, Tuhan apa yang saya lakukan? Istrinya, ayo kamu tumpang tangan, ayo kita nyanyi terus, nyanyi, tumpang tangan, takut dipukul ya. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Benar, nama-Mu kan ku ukir di hatiku. Imani seumur hidupku hanya bagi-Mu Yesus, ku mau setia selamanya. Langsung dia jatuh berlutut, dia pegang itu pahanya istrinya, dia peluk dan dia bilang, maaf aku karena aku sudah melukai. Pemandangan itu membuat saya terharu. Siapa yang menyentuh? Siapa? Bu Titi? Tuhan Yesus. Jadi kita sadar bahwa hidupku itu menggenapi firman-Ku. Ya, tadi kan kita nyanyi, hidupku menggenapi firman-Mu, ya toh? Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kalau kita sesuai dengan firman Tuhan, hidup itu pasti diubah. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi kalau ikut Tuhan bukan tambah hancur, itu salah. Ikut Tuhan makin melihat kebuktinya, kebesaran Tuhan di tengah-tengah hidupmu. Amin. Kuasa Tuhan itu sempurna,
rohani, rencana Tuhan itu adalah karyanya yang tidak bisa pakai logika kita. Amin. Jadi kita serahkan hidup kita, murnikan roh kita bersama dengan tuh. Siapa murni no? Bu Titi? Nggak bisa. Tuhanlah, bukan hamba Tuhan. Nggak ada hubungannya, saudara. Nggak ada. Selain kita buat misbah sendiri, berdoa, minta tolong bisa. Tapi kalau karena kamu, anakku begini, karena kamu, suamiku bertobat, enggak ada, saudara. Itu adalah karya Tuhan. Amin. Tapi harus setia. Ayo doa. Gak mau doa. Lupa alasannya. Ayo puasa. Makan dan minum kopi. Ngiler aku. Masalahmu itu yang diselesaikan dulu, kan bener? Makanan bisa diambil sewaktu-waktu, betul nggak? Lek kamu sudah tidak puasa, minum sak gelas, sak tolong, sak ember, tidak ada masalah. Asal kamu tahu, lek kopi itu juga bermasalah, lek minum terus-terusan, kan gitu. Jadi kita tuh harus punya hikmat Tuhan, supaya saudara itu benar gitu di dalam hadirat Tuhan. Benar? Tahu maksudnya? Jadi marilah kita imani bahwa perjalanan hidup kita ini sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi kita tahu kesadaran hidup kita ini seperti pasukan. Ini nyanyian saya potong karena sudah jamnya. Saya Laskar Kristus, gitu. Ya apa lagu ini? Laskar Kristus itu? Saya enggak hafal, tapi ini saya buat saya kuat. Ya apa pertamanya? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah kalau kamu Laskar Kristus berarti kamu bukan pasukan yang berjalan cuma mau cetok kamu saya, kamu gini, loh, akeh tunggale. Kalau kamu punya masalah, jangan duduk enak-enakan. Bukan merayu saya. Diomongin enak-enakan. Itu namanya kekeluargaan. Jangan salah kue nak dicemesi. Loro hati saudara. Betul enggak? Betul enggak? Makanya saya bukan pasukan berjalan, juga bukan pasukan berkuda. Saya tahu orang berkuda, tobrok terus saudara. Kita tuh kayak tentara. Oh aku punya otak, tobrok kamu. Ya, hancur saudara. Enggak bisa. Dan jangan menembak. Tahu menembak? Kamu salah, kamu ini, kamu tuh. Gak boleh, paham? Kamu harus tenang. Saya tidak menembaki musuh. Di depanmu itu bukan musuh, itu saudaramu. Di depanmu itu bukan musuh, itu istrimu. Di depanmu itu bukan musuh, itu suamimu. Di depanmu itu bukan musuh, itu anakmu. Itu mantumu, itu cucumu. Itu saudara. Jadi kita sadar, karena kita Laskar Kristus, kita tidak nembaki, itu nembaki setan. Paham? Sudah tahu kesaksian saya yang ada di Jakarta waktu saya punya bingung karena saya lemah dan saya dikasih apotek sama Tuhan. Saudara kalau enggak nanti minta YouTube saya, saudara bisa lihat dan dengarkan. Jadi ingat, saya Laskar Kristus. Jawab ya Pak? Tuhan apa? Nah, siap gerak? Enggak, siap gerak. Enggak gitu, siap gerak. Dor. Lek sing didor itu manusia ya gak boleh, selalu setan. Ya apa caranya itu? Ini suamiku pemarah. Doain, tembaki yang pemarah itu, setannya sih ditembaki. Dengan cara apa? Bukan ditembak pisau sungguhan. Puasa. Kalau puasa kamu itu sama saja dengan menembaki setan. Paham? Saya Laskar Kristus, siap gerak, dor. Nah, dor kamu luka batin terus kamu terus pembalasan, itu bukan Laskar Kristus. Siapa? Kamu nembaki orang yang kamu cintai, akhirnya luka batin. Paham? Saudara harus punya kasih yang sempurna bersama Tuhan. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Paham? Jadi marilah kita imani ya. Kalau nyanyi ya gitu saudara, dengan gambus dan kecapi. Loh,
Saudara itu memuji-muji Tuhan, bukan ngelucon ngeliain orang nari dengan gambus. Ya kalau mau gerak gambus dengan kecapi, gak apa-apa. Saudara menari untuk Tuhan, bukan untuk Bu Titi, bukan untuk tim penarinya. Saudara memuji-muji Tuhan, lakukan dengan gerakan, bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya, serukanlah nama Yesus. Kamu tahu enggak, percaya enggak kamu, Bu Titi itu ngomong apa? Itu saudara itu datang tuh cari siapa sih? Tadi itu kamu konsen apa enggak? Makanya aku enggak suka loh, lu tepuk tangan tadi ngoceh-ngoceh. Saudara itu datang untuk siapa? Kalau sudah konseling itu bisa sewaktu-waktu. Tapi ini memuji Tuhan, belum tentu pujian itu besok Senin ada lagi. Betul enggak? Nyanyi yo sungguh-sungguh. Kalau kamu nari yo, nyanyi yo. No, mati sekelama. Daud sudah umur, sudah tua. Dia nari loh, dari peperangan sampai masuk istana. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sudah tahu? Tabur tuwe, apa yang terjadi? Seluruh dunia tahu bahwa Daud adalah raja yang kuat menghadapi peperangan. Mari kita belajar, saudara ya. Salomo, mengapa Salomo dijadikan orang seluruh dunia yang mengerti bahwa dia punya hikmat dari surga? Karena Salomo memuliakan Tuhan lebih sungguh-sungguh. Paham? Jadi mari kita lakukan dengan lebih sungguh-sungguh. Kok gak ada sih? Lebih sungguh-sungguh, amin. Waduh, rasanya sebelah sini tak amin. Sing satu men, ngantuk dah saudara. Saudara cinta Tuhan, amin. Amin. Saudara dengar suara Tuhan enggak tadi, amin. Apa pesan Tuhan? Gak arum. Boleh nggak kayak gitu? Gak boleh. Berarti saudara harus menerangkan nanti ya, bilang sama Tuhan, saya tadi itu diajarin sama hambamu, lewat hambamu saya harus bangkit, mati untuk bangkit. Amin. Nah, berarti akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Berarti hidup saudara belum terlambat. Amin. Benahono supaya kamu menjadi seorang power, menjadi anak Tuhan. Amin. Itulah firman Tuhan, saudara. Sampai di sini kita sadar bahwa mati untuk bangkit itu harus berjuang, ya saudara. Akhirnya kesaksian tadi, orang itu sudah mencintai Tuhan dan dia membangun gereja di satu pedalaman. Tuhan baik. Tuhan baik. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Kalau orang lain itu mendapat kuasa, mengapa kita tidak mendapat kuasa? Benar kan? Tuhan tidak pernah memilah-milah, oh kamu ini, kamu tuh, semua rata. Kalau kamu percaya, sungguh-sungguh.